Jakarta, yang di masa sebelum pandemi COVID-19 dijejali jutaan mobil memberlakukan ganjil genap sejak 4 tahun lalu. Tujuannya agar penumpukan kendaraan tidak terjadi pada jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Tapi, kenapa kok ganjil genap diterapkan di masa pandemi saat Jakarta masih berjuang menekan penularan COVID-19? Kebijakan ganjil genap ini hanya menjadi salah satu bagian saja dari upaya Pemprov untuk menekan laju pertambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta. Berangkat dulu ya, Bang. Dulu ya. Tulus Abadi termasuk satu di antara warga DKI Jakarta yang sibuk. Sebagai aktivis, mobilitasnya terbilang tinggi, dan itu harus menggunakan roda 4 atau mobil. Tapi karena aturan ganjil genap diberlakukan lagi sejak 3 Agustus lalu, Tulus Abadi harus pintar-pintar memutar otak. Terlebih ada tuntutan berkegiatan di luar rumah, meski kasus COVID-19 di Jakarta masih tinggi. Saya akan mengantisipasi dengan meminta pihak yang penyelenggara acara untuk saya bisa work from home ya dengan Zoom atau dengan cara lainnya. Atau saya juga akan menunda perjalanan dalam arti berangkat lebih siang dan pulang juga lebih sore ketika tidak terkena ganjil genap. Kebetulan mobil yang digunakan Tulus berplat nomor ganjil. Jadi setiap tanggal genap, Tulus tak bisa leluasa menggunakan mobil kesayangannya. Sekarang ini sudah sangat sulit ya, kalau kita lihat rute-rute yang sudah ditetapkan kan kita sudah sangat sulit. Kalaupun bisa, itu maka kita akan kejebak macet yang juga lebih parah. Ya, jadi saya kira memang idealnya kalau pas mobil kita nggak cocok dengan ganjil genap ya kita memang menunda perjalanan atau kemudian kita menggunakan angkutan umum. Di masa pandemi seperti sekarang, Tulus tidak menjadikan bus atau komuter lain sebagai moda transportasi pilihannya. Ya kalau suasana seperti ini tentu asal kapasitas angkutan umumnya sesuai dengan yang ditentukan itu bisa kita pahami. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang ditentukan itu yang saya kira kita menjadi sangat beresiko. Terus terang saya secara pribadi belum terlalu pede menggunakan angkutan umum massal. Kita masih ada ngeri-ngeri sedap untuk menggunakan angkutan umum, apakah itu darat, kereta api, ataupun bahkan udara sekalipun. Tapi tidak semua orang punya kebebasan mengatur jadwal kerja seperti Tulus Abadi. Diki contohnya. Diki adalah pelaju dari kota pinggiran Jakarta, yaitu Bogor. Karena angka terakhir plat nomornya ganjil, Diki tidak bisa menggunakan mobilnya pada saat tanggal genap. Alhasil, Diki memilih menggunakan komuter lain untuk menuju kantornya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut saya sih nggak usah dibikin dulu ya, karena kan ujung-ujungnya masyarakatnya jadi ke transportasi umum dan malah berkerumun juga. Aturan ganjil genap terbukti manjur menekan volume kendaraan pribadi yang lalu lalang di jalan-jalan protokol Jakarta hingga berkurang 25%. Tapi, sekarang masa pandemi COVID-19, apa urgensinya menekan volume kendaraan pribadi? Jika pada masa normal tujuannya adalah untuk memindahkan pergerakan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Kenapa? Karena memang pada saat itu seluruh orang keluar rumah untuk melakukan aktivitas. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, pengaturan orang sudah ditetapkan. 50%-nya Anda disiplin ada di rumah, bekerja dari rumah. Tapi ternyata jika tetap mobilitasnya tinggi, artinya perlu instrumen pengendalian pergerakan dengan ganjil genap. Masih menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta,
Ada perubahan volume kendaraan di masa normal dengan hari-hari saat wabah menerjang, baik di masa PSBB reguler atau transisi. Berikut data perbandingannya. Aturan ganjil genap selama PSBB diberlakukan di 25 ruas jalan. Untuk mendeteksi pengendara nakal, Polda Metro Jaya memasang kamera tilang elektronik di 13 ruas jalan. Sementara 12 ruas jalan lainnya diawasi secara manual oleh polisi lalu lintas, seperti di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini. Dengan adanya ganjil genap di jalan raya, bisa menurunkan kurang lebih 40% tingkat kemacetannya. Menurut Darman, dalam sehari paling sedikit ada 10 hingga 15 pengendara yang melanggar aturan ganjil genap di ruas jalan yang menghubungkan Pancoran Selipi ini. Hari itu, Kurniawan, seorang pengendara dari Bekasi, kepergok melanggar aturan ini. Kurniawan mengaku salah melihat jam saat melintas ruas Gatot Subroto menuju kantornya di kawasan Kasablangka, Jakarta Selatan. Oh, saya tadinya diperkirakan jam 7 ininya. Dan juga saya tangkap juga sebetulnya bagus sih untuk ini jadi supaya jangan terlalu macet. Bagaimana penerapan aturan ganjil genap di ruas jalan lainnya? Tim Indep memantau ruas Tomang Raya, Jakarta Barat pada 18 Agustus 2020. Sama saja, antara 10 hingga 18 Agustus, Polres Metro Jakarta Barat mencatat ada 287 pengendara mobil yang melanggar aturan ganjil genap. Untuk jalur yang penggal-penggal tertentu ini, ketika masa pandemi dengan sebelumnya itu ya cukup ada perbedaan, tetapi tidak terlalu banyak. Kami berharap adanya GAGE, adanya kegiatan-kegiatan kepolisian ini mencegah dan memutus mata rantai COVID-19. Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, mengkritik kebijakan sistem ganjil genap yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Saya khawatir kalau kebijakan ini dibuat, pengguna kendaraan umum meningkat, justru akan memperbesar resiko warga DKI Jakarta yang tertular COVID-19. Dalam perang melawan COVID-19, segala daya memang harus dicoba agar penularan corona dapat ditekan hingga nol. Tapi, apa korelasinya aturan ganjil genap yang selama ini manjur untuk menekan volume kendaraan pribadi dengan penanganan wabah COVID-19? Kalau bicara menjaga, itu lebih aman membawa kendaraan sendiri. Nah, penerapan ganjil genap ini saya lihat bisa berpotensi malah menimbulkan klaster baru di transportasi publik kalau transportasi publik ini tidak siap. Efektivitas ini lebih akan bisa terlihat ketika satu kota atau satu negara ini memanage lebih baik kapasitas dan frekuensi dari transportasi publik tadi. Dua pekan setelah aturan ganjil genap diberlakukan lagi, tim Indep mendatangi halte Transjakarta Harmoni, Jakarta Pusat. Halte Harmoni ini merupakan satu di antara halte yang tersibuk karena menjadi titik transit sejumlah rute bus Transjakarta. Semenjak Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan kebijakan ganjil genap di beberapa ruas, halte Harmoni Transjakarta mengalami peningkatan penumpang sekitar 50 sampai dengan 80%. Dan peningkatan tersebut terjadi di pagi hari pada jam 6 sampai dengan jam 9 pagi dan di sore hari pada jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Arahan dari petugas terus dilakukan agar penumpang taat protokol seperti menjaga jarak. Tapi masih saja ada yang bandel. Mereka berebut saat hendak masuk ke dalam bus TJ. Jadi ada peningkatan sekitar 10 sampai 15% pelanggan kita per hari
di mana sebelum diberlakukan ganjil genap itu kita sekitar 310.000 melayani pelanggan. Saat ini kisarannya ada di 337.000, 340.000 pelanggan per hari. Muhammad Taufik sekarang terpaksa naik Transjakarta lantaran aturan ganjil genap diberlakukan lagi. Saya naik Transjakarta karena satu, ganjil genap. Kedua, ya sebenarnya selama pandemi saya lebih banyak naik pribadi. Warga lain Samsuri mengaku menggunakan Transjakarta karena sulit mencari lahan parkir di tempat tujuan jika menggunakan mobil pribadi. Bagi orang seperti Samsuri, aturan ganjil genap sebenarnya bukan hambatan. Pasalnya, ia punya 2 mobil dengan plat nomor ganjil dan genap. Tapi, meski solusi ada di tangan, tetap saja Samsuri naik transportasi publik. Ya, meskipun tetap cemas. Kalau semakin banyak, kalau nggak diimbangin dengan jumlah transportasi yang lebih banyak, akan tadi berjumlah lagi. Dan itu penularan sangat cepat sekali. Menurut saya kalau memang belum terlalu macet, ganjil genap ya nggak usah dulu aja, karena orang bisa ke kantor, bisa bawa mobil sendiri-sendiri gitu loh. Apa upaya PT Transjakarta mengatasi kenaikan volume penumpang di masa penerapan ganjil genap? Tambahan armada kita sekitar 25% atau sekitar 155 unit di 10 koridor yang memang bersentuhan langsung dengan kebijakan ganjil genap. Sejauh ini tidak kita temukan permasalahan yang berarti, baik itu penumpukan di bis ataupun penumpukan di halte, semuanya berjalan dengan baik dan masih under control. Bagaimana kondisi transportasi umum lainnya? Tim Indep mendatangi stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat 2 pekan setelah aturan ganjil genap diberlakukan lagi. Buntut diberlakukannya kembali ganjil genap cukup terasa pada moda transportasi favorit warga Jabodetabek ini, KRL. Menurut PT Kereta Komuter Indonesia, operator KRL, jumlah penumpang KRL naik meskipun kecil. Setelah masuk ganjil genap ini, volume tertinggi kami itu masih di sekitar 413 sampai 415 ribu. Artinya dari hari sebelumnya ketika PSBB transisi tanpa ganjil genap, itu naiknya tidak terlalu signifikan, tapi ada kenaikan di angka 3 sampai 5%. PT KCI mengantisipasi lonjakan penumpang tadi dengan menambah frekuensi perjalanan hingga 975 perjalanan. Naik dibandingkan dengan masa PSBB reguler yang cuma 774 perjalanan. Tapi masih lebih rendah dibandingkan frekuensi perjalanan KRL di masa sebelum pandemi tahun 2019 lalu yang pernah mencapai 1.057 perjalanan per hari. Kami tetap menjalankan sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Kementerian ataupun BNPB, yaitu mengangkut 74 orang per kereta. Artinya kami tetap akan melakukan pembatasan-pembatasan di stasiun untuk masuk ke stasiun, kemudian di peron, dan di atas KRL. Sejauh ini juga mengenai frekuensi perjalanan sudah kami tambah sampai 975. Kalau normalnya itu kita menjalankan 980 sampai 991 perjalanan. Peningkatan jumlah penumpang bukan isapan jempol. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan dalam 2 pekan pertama pemberlakuan ganjil genap ada kenaikan jumlah penumpang di kendaraan umum sebesar 3%. Artinya dengan kondisi kenaikan 3% ini, maka seharusnya masih mampu ditampung oleh kondisi ataupun jumlah armada ataupun kapasitas angkutan sebelum diterapkan ganjil genap. Dalam sejarah keberadaan manusia di muka bumi, adaptasi merupakan kunci untuk bertahan hidup. Demikian pula di masa pandemi COVID-19. Tapi menurut sosiolog, masyarakat yang beradaptasi dengan kebiasaan baru masih jomplang. Cuma 60% yang taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sisanya masih ceroboh, terutama jika dituntut keadaan di sekitarnya. Perilaku manusia itu sangat tergantung dari sistem. Ya, kalau sistemnya itu tidak kondusif, otomatis perilaku akan adaptasi. Tadi Anda mengatakan adaptif. Adaptif itu terhadap apa kan gitu ya? Kalau adaptif dalam artian yang baik,
artinya mereka mencoba melakukan perilaku yang baik. Nah, kalau situasi memungkinkan, dia akan melakukan. Tapi kalau struktur sistem itu sendiri menekan dia, langsung lepas. Perilaku itu sangat-sangat adaptif dalam artian seperti itu. Mungkin kenaikan jumlah penumpang di transportasi umum yang cuma 3%-an tidak signifikan. Tapi di masa pandemi, di mana laju kenaikan kasus harian di ibu kota bisa menembus 721 kasus per hari, merupakan alarm tanda bahaya yang layak dikhawatirkan. Epidemiolog Diki Budiman mengingatkan tentang potensi penularan COVID-19 di transportasi umum. Potensi penularan pada transportasi publik ini ketika padat tuh 50%-an. Dalam satu gerbong atau bis itu ada 10 orang dan ada 1 orang yang terinfeksi ya karena tidak bergejala. Nah, dia punya potensi antara 20-50% untuk menularkan pada orang sekitarnya. Nah, ini sangat harus dihindari. Diki menambahkan, penularan COVID-19 berpotensi tetap terjadi jika pergerakan warga tidak dikontrol dengan baik di tengah pandemi. Ada orang yang tidak terdeteksi, ya masih berkeliaran banyak. Kedua, masih sangat rentannya, berarti ada aturan protokol yang belum dan mungkin relatif sulit diterapkan. Dan juga ini berarti di daerah tersebut adanya orang-orang yang berisiko tinggi yang masih melakukan aktivitas seperti biasanya, mobilitas tinggi. Dan itu terjadi di Jakarta. Terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Ratri Taluning Tias, kantornya berada di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Tapi ini enaknya karyawan seperti Ratri. Dalam sepekan, Ratri cuma 2 kali ngantor. Sisanya lebih banyak bekerja dari rumah. Kelonggaran tadi bisa diperoleh Ratri lantaran kantor tempatnya bekerja menerapkan kebijakan shifting atau pembagian waktu kerja. Pandemi ini kasusnya belum ada puncaknya ya, jadi kita benar-benar fleksibel. Kalau memang ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah, event misalnya, atau ada kegiatan-kegiatan di luar, kita baru ke kantor. Asyiknya lagi, perusahaan tempat Ratri bekerja begitu murah hati. Karyawan yang terdampak aturan ganjil genap dibolehkan bekerja dari rumah. Jadi, Ratri dan teman sekantornya tidak perlu pusing memikirkan aturan ganjil genap yang menyasar pengendara mobil. Kantornya mendukung, kemudian juga alhamdulillahnya punya kendaraan, ada motor, ada mobil juga gitu, jadi bisa ikut suami. Tapi tidak semua karyawan kantoran di ibu kota seberuntung Ratri. Sejak Pemprov DKI Jakarta membolehkan perkantoran beroperasi kembali 8 Juni lalu, tuntutan bekerja dari kantor muncul lagi. Belakangan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat terjadi penambahan klaster penularan COVID-19 di perkantoran. Akibatnya, hingga 11 Agustus lalu ada 49 perusahaan yang ditutup karena kasus corona. Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta mewajibkan jumlah pegawai kantor yang masuk dibatasi 50% dibanding masa normal. Tapi angka penularan COVID-19 di klaster perkantoran tetap tinggi. Kebijakan menginjak rem darurat pun diterapkan. Bukan formula baru, tapi aturan ganjil genap yang dirancang untuk membatasi pergerakan mobil di jalan protokol Jakarta. Setelah SIKM ditiadakan pada tanggal 14 Juli lalu, mobilitas warga Jakarta meningkat signifikan. Nah, oleh sebab itu, maka Jakarta sesuai dengan Pergub 51 tahun 2020 perlu instrumen dengan sistem ganjil genap yang sekarang sudah diterapkan. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengingatkan, penularan COVID-19 di klaster perkantoran tidak serta-merta turun hanya dengan aturan ganjil genap. Penerapan ganjil genap untuk kendaraan ini sebetulnya asal terintegrasi dengan kebijakan di perkantoran, misalnya untuk menghindari waktu puncak
kepadatan. Tapi untuk situasi pandemi ini kan kita harus menghindari adanya pengalihan masalah. Dalam hal ini, bagi pegawai yang pada hari itu tidak bisa menggunakan kendaraannya, dia akan menggunakan transportasi publik dan ini akan meningkatkan kepadatan. Dengan begitu, apakah penerapan ganjil genap di masa pandemi efektif untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di jantung Republik ini? Sementara ini saya kira tidak terlalu efektif ya, karena kita tahu fasilitas umum kita kan, transportasi publik kita juga mau ditingkatkan pasti masih ada keterbatasan nih. Jadi jangan sampai membebani, kecuali sekali lagi sudah ada pembicaraan dengan para kantor-kantor ini tentang orang-orang ini, apakah kerjanya masuknya jadi sesuaikan dengan nomornya. Dia punya nomor mobilnya ganjil, ya masuknya tanggal ganjil misalnya. Politikus Kebon Sirih Abdul Aziz menuntut adanya evaluasi. Memang harus evaluasinya itu by data. Apabila memang terjadi kenaikan, apalagi kenaikan yang signifikan, maka saya kira program ini sebenarnya gagal, gitu kan? Dan juga harus diakhiri dengan segera. Ini harus ada sinergi antara Dishub dengan dinas-dinas yang lain yang berkaitan. Nah, salah satunya mungkin Dinas Ketenagakerjaan ini salah satu tugasnya adalah melakukan controlling. Kritik bermunculan, tapi Dinas Perhubungan DKI Jakarta jalan terus. Bahkan, Dinas Perhubungan sedang mengkaji opsi penerapan ganjil genap selama 24 jam atau seharian penuh. Pergerakan warga tetap tinggi di tengah-tengah kebijakan membatasi pergerakan orang keluar. Nah, instrumen kebijakan pembatasan pergerakan orang dengan ganjil genap ini sebagai trigger pada masyarakat. Nah, sekarang tinggal pilihan. Mana yang lebih berbahaya? Bermacet-macet di jalan raya mobilnya nih ya, yang bertumpuk-tumpuk di jalan raya, dengan orangnya yang bertumpuk-tumpuk di luar mobil, artinya di stasiun, di tempat gitu. Tinggal pilih aja. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, aturan ganjil genap di masa pandemi haruslah ditinjau ulang. Pemprov DKI Jakarta perlu menyelaraskan kebijakan penanganan COVID-19 secara holistik. Sebab kebijakan parsial yang dipaksakan, mengutip ahli epidemiologi, bisa-bisa malah meningkatkan potensi penularan wabah di berbagai moda transportasi umum.